selalu bersiwak, sampai-sampai kata Nabi Muhammad, aku takut gigiku rontok. Kenapa? Dikit-dikit suruh siwak, dikit-dikit suruh siwak. Dan subhanallah, siwak ini dengan pasta beda, Bu, Pak. Kalau siwak ini Anda lakukan berkali-kali nggak ada masalah ya. Coba kalau sikat gigi itu pakai odol, seharilah Anda 5 kali sikat gigi, saya jamin berapa bulan rontok gigi itu. Kenapa? Karena pasta gigi itu ada deterjennya. Orang, maaf, kalau orang yang tahu isi kandungan, Pak, kandungan apa sikat gigi itu ya, dokter-dokter itu ngasihnya cuma sebesar nasi. Kalau kita kan nggak sepanjangan pasta gigi. Kalau dokter yang tahu itu nggak mau, dia ngasihnya cuma sebesar saja, yang penting mulutnya nggak bau. Kenapa? Karena pasta gigi itu maaf ada deterjennya, nggak bagus, kurang alami. Tapi kalau siwak ini alami. Bahkan ada seorang dokter gigi di Yogyakarta, dokter Nekma perempuan, seorang dokter, dia meneliti, ternyata kayu siwak ini mengandung antibakteri. Jadi kalau orang sering pakai siwak, itu mulutnya nggak gampang bau, Pak. Ada maaf Bu, ada orang yang mulutnya mudah bau, walaupun sikatan. Ya, banyak seperti itu. Ya kadang-kadang saya berbicara cuma nggak tegur. Kalau kita tegur kan nggak enak, takut tersinggung. Padahal sudah sikat gigi, cuma mulutnya masih bau. Kenapa? Bakteri mulutnya banyak, nggak bisa dihilangkan dengan pasta gigi. Tapi subhanallah, siwak ini bisa menghilangkan bakteri bau mulut di dalam mulut kita, subhanallah. Dan kata beliau, Dr. Rekma ini, bahwasannya siwak ini mengandung antioksidan untuk mencegah kanker gigi dan kanker mulut, subhanallah. Luar biasa. Ini dari segi medis loh ini. Kelihatannya remeh, Pak ya, kelihatannya remeh. Sampai-sampai kata para ulama, ini harganya siwak ini Bu cuma 10.000. 10.000 bisa dipakai berbulan-bulan. Anda sikat gigi, pasta gigi paling saya bulan habis, bisa 20.000, 30.000 ya. Sampai-sampai kata para ulama, seandainya harganya siwak ini 1.000 real, tetap wajib dibeli. 1.000 real itu 4 juta, Pak. Kalau harganya siwak ini 1, seandainya 4 juta, tetap wajib kamu beli, kata para ulama. Kenapa? Manfaatnya luar biasa. Bukan dari segi pahala saja loh ya, dari segi kesehatan manfaatnya luar biasa. Cuma orang zaman sekarang 10.000 nggak ada yang punya, nggak tertarik kadang-kadang siwak ini. Padahal ini manfaatnya luar biasa ya. Kata Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat menggunakan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Maaf Pak, Anda tahiyatul masjid 70 rakaat dengan tahiyatul masjid 2 rakaat menggunakan siwak, masih lebih afdal tahiyatul masjid 2 rakaat pakai siwak daripada 70 rakaat tanpa dengan siwak, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi Muhammad ya, setiap mau sholat aku diperintahkan untuk bersiwak, kata Nabi Muhammad SAW. Laula an suka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah wa fi riwayat wa fi kulli wudu, kata Nabi Muhammad SAW, jika tidak memberatkan umatku, setiap mau sholat aku perintahkan untuk bersiwak, dan setiap mau wudu untuk bersiwak. Siwak ini Pak untuk sesuatu yang penting. Anda mau baca Quran disunahkan bersiwak, mau ceramah disunahkan bersiwak, mau dzikir baca rotib disunahkan siwakan, setiap mau wudhu disunahkan siwak, mau sholat disunahkan siwak, mau tidur disunahkan siwak, bangun tidur disunahkan siwak, setelah selesai makan disunahkan siwak. Jadi siwak ini digunakan setiap waktunya untuk hal-hal yang baik. Bisa Anda bayangkan pahalanya banyak ya. Kata Nabi Muhammad SAW ya, Rasulullah SAW bersabda, asyiwak mathaharatun lil fam
wa mardatun lirabb wa majlabunil basar. Kata Nabi Muhammad SAW, siwak ini fungsinya untuk membersihkan mulut. Selain membersihkan mulut, kata Nabi Muhammad, untuk mempertajam mata, Pak. Jadi fungsinya bukan untuk mulut saja, untuk mata. Dan kata Nabi Muhammad, orang yang bersiwak maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kata para ulama, siwak ini fungsinya atau manfaatnya ada 70 ya. Di antaranya manfaat siwak, yazidu fil fasaha wal akal wal hidif. Kata para ulama, orang yang sering bersiwak maka dia lebih fasih ketika berbicara. Kalau ada orang yang gagap ya, atau berbicaranya agak berat, itu disunahkan untuk bersiwak. Seperti anak, Bu, maaf kalau telat bicara, kan ada anak umur 4 tahun bicaranya masih telat, nggak bisa, umur 5 tahun, itu disunahkan untuk bersiwak. Setiap saatnya, pagi, siang, sore, malam, disunahkan untuk bersiwak. Maka cepat atau lambat itu anak akan fasih berbicara. Kemudian menambah kecerdasan akal, kemudian memperkuat hafalan. Orang yang sering bersiwak itu hafalannya kuat. Saya, Bu, Pak, pernah ketemu ada orang umurnya 100 tahun lebih, subhanallah, nggak pernah lupa, bahkan baca Al-Quran nggak pakai kacamata. Baca Quran ini nggak pakai kacamata, umur 100 tahun lebih, giginya utuh, kemudian ingatannya satu persatu masih nggak ada yang lupa, masih kuat, nggak ada yang error. Kemudian kalau baca Quran nggak pakai kacamata. Saya pernah tanya, resepnya apa, Beb? Umur 100 tahun lebih kok masih kuat hafalannya, kemudian baca Quran nggak pakai kacamata, kemudian giginya masih utuh, putih, bagus semuanya. Kata beliau apa? Resepnya ada 3. Siwak jangan pernah ditinggal yang satu, kata dia. Kalau kamu selalu pakai siwak, niscaya umurmu seperti saya, nggak ada masalah problem dalam kesehatan. Mata tahan, gigi tahan, ingatan kuat. Kemudian tiap hari jangan sampai lepas baca Quran walaupun 10 ayat. Tiap hari baca Quran walaupun cuma 10 ayat. Kemudian yang ketiga, jangan sampai lepas sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Resepnya cuma 3 aja, kata dia. Baca Quran tiap hari walaupun cuma 10 ayat, kemudian siwak jangan pernah lepas, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, saya heran, 100 tahun. Orang biasanya jangankan 100 tahun, umur 80, 90 sudah lupa-lupa biasanya. Ini umur 100 lebih, ingatannya masih kuat, sehat, giginya masih putih, baca Quran nggak pakai kacamata. Subhanallah. Kenapa? Salah satu resepnya adalah pakai siwak.